pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Bapak-bapak, saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita pada hari ini, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kita bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah ini, patutlah kita syukuri. Di tengah-tengah saudara kita tidak bisa melaksanakan salat Jumat, mungkin barangkali mereka itu dalam perjalanan sehingga mereka tidak bisa singgah untuk melaksanakan kewajibannya. Bisa jadi esok dan lusa kita pula yang di dalam perjalanan sehingga kita tidak bisa melaksanakan salat Jumat. Saudara kita di luar sana, mereka tidak bisa melaksanakan salat Jumat. Bisa jadi mereka itu terbaring sakit di rumahnya. Bisa jadi esok dan lusa kita pula yang terbaring sakit di rumah kita sehingga tidak bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mungkin barangkali saudara kita selama ada orang melaksanakan salat Jumat, mereka selalu hadir dan tidak pernah alpa. Apa daya dan upaya mereka tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya karena mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi esok dan lusa kita pula yang dipanggil oleh Allah sehingga tidak bisa melaksanakan salat Jumat ini dan kewajiban kita yang lainnya. Maka ketika Allah berikan kesempatan hari ini untuk bisa melaksanakan salat Jumat, patut kiranya kita syukuri dan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian selawat dan salam hendaknya selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, saudara jemaah Jumat yang berbahagia, wasiat takwa kita adalah mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang terbatas ini, judul khutbah kita adalah menjaga lisan agar membawa keselamatan. Lisan yang kita maksud di sini adalah pembicaraan atau ucapan yang keluar dari mulut kita. Setiap ucapan yang keluar dari mulut itu muaranya dua, bisa memberi manfaat dan bisa memberi mudarat. Karena lidah orang bisa masuk surga dan karena lidah juga orang bisa masuk neraka. Karena nasihat-nasihat yang diucapkan dari lidah kita bisa membuat orang yang putus asa menjadi termotivasi. Orang akan senang mendengarnya, bahagia, bahkan menjadi petua oleh orang mendengarnya, ditunggu-tunggu. Tapi juga ada ucapan orang setelah dia berbicara, orang akan tersakiti, orang akan tersinggung. Apa kata dia bicara? Pak, tidak usah bicara, sakit telinga saya. Kalau demikian hanya lebih baik tidak bicara.
Ucapan yang keluar dari lidah kita ini Bapak Saudara, sama seperti kita menancapkan paku di dinding atau di papan misalnya. Ketika paku kita tancapkan di dinding, kemudian kita cabut kembali, dia akan tetap memberikan bekas. Ucapan yang keluar dari mulut kita ini, baik atau buruknya, setelah misalnya buruk yang kita ucapkan, mungkin barangkali kita kasar sama orang, kita caci orang, walaupun kita minta maaf, orang pasti akan ingat bagaimana ucapan kita kepadanya. Maka sebelum bicara kita perlu kita pikirkan keselamatan orang lain dan juga pikirkan pula keselamatan kita yang mengucapkannya. Bapak-bapak saudara jemaah Jumat yang berbahagia, ucapan yang keluar ini itu diawasi oleh malaikat sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qaf ayat 8. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tiadalah ucapan yang diucapkan kecuali ada malaikat yang selalu mengawasi, malaikat raqib dan 'atid. Ucapan baik buruk itu dicatat, tidak dibiarkan. Maka dari itu Bapak Saudara, lidah kita itu kan bisa memberi manfaat. Ketika dia memberi manfaat, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Rasulullah? Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri. Siapa yang mengajak orang kepada petunjuk, kepada kebaikan, itu lidah kita yang ngajak orang. Apa yang kita dapatkan? Kita memperoleh pahala. Mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikuti. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tidak dikurangi sedikit pun pahala orang yang mengikuti. Misalnya orang ini tidak mau baca Quran, sekarang kita ajak dia baca Quran. Misalnya dia dapat pahala dari baca Qurannya misalnya 10 satu huruf, maka kita yang mengajak juga mendapat pahalanya 10, tidak dibagi 2. Sama halnya seperti kita memberikan perbukaan orang berpuasa. Orang berpuasa misalnya kita kasih dia perbukaan, dia dapat pahala dari puasanya seamal. Yang dimaksud diperbaiki amal di sini adalah Allah terima amal ibadah kita berkat kejujuran yang kita lakukan. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azim. Tapi Nabi beruntung tanpa harus Ya Nabi